Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Fitranensi. Di sini saya dari kelompok 7. Saya akan membahas tentang tipe-tipe komunikasi nonverbal. Tipe-tipe komunikasi nonverbal di sini ada 9 tipe. Tipe yang pertama, kinekska, yaitu proses dan gerakan tubuh termasuk wajah seseorang yang bergerak tegak dan berjalan percaya diri dipersepsi sebagai keyakinan pada dirinya. Kemudian sementara seseorang yang sedang berjalan yang membungkuk dan menyeret kakinya saat pada berjalan terkait berarti dia kurang percaya diri, di mana pada saat seseorang berjalan dengan tegak kemudian dia baik, berarti dia percaya dirinya sangat baik. Kemudian seseorang yang membungkuk dan menyeret kakinya berarti dia tidak percaya diri pada dirinya sendiri. Nah, kemudian tipe yang kedua, haptics, yaitu peraba atau sentuhan. Banyak peneliti yang percaya bahwa menyentuh atau disentuh adalah esensi dari kehidupan yang sehat. Nah, misalnya secara umum orang tua lebih jarang menyentuh anak laki-lakinya dan juga lebih kasar pada anak laki-lakinya dibandingkan kepada anak perempuannya. Di mana maksudnya di sini mungkin orang tua lebih percaya pada anak laki-lakinya bisa menjaga diri, walaupun perempuan juga bisa menjaga dirinya, tetapi perempuan ada sisi kelemahannya untuk tidak bisa menjaga dirinya, kalau sedangkan laki-laki kan bisa menjaga dirinya dengan baik, bukan berarti perempuan tidak bisa. Nah, kemudian dan juga sebagai orang dewasa, wanita menggunakan sentuhan untuk menunjukkan rasa atau keintimannya, sementara pria lebih suka menggunakan untuk kekuasaan atau dan kontrolnya. Kemudian tipe yang ketiga adalah tampilan fisik. Nah, kebudayaan barat menempatkan penilaian tinggi yang ekstrim pada tampilan fisik ini pada interaksi, yaitu interaksi pada temu muka atau tatap muka. Kebanyakan orang memperhatikan bagaimana penampilan orang. Nah, di kebudayaan barat ini seseorang yang terlihat baik dengan postur yang ideal itu banyak yang memperhatikannya dengan baik. Nah, kebudayaan menetapkan bentuk fisik yang ideal ideal di budaya barat, menekankan bahwa perempuan ideal yang idealnya yang kurus dan muda. Nah, itu di barat. Tetapi tubuh tidak terjadi, tubuh kurus tidak terjadi pada seluruh kebudayaan. Nah, tubuh yang kurus, ideal, muda itu tidak semua terjadi di kebudayaan, tetapi bahkan ada yang di Amerika atau Afrika pun mereka memilih dan menerima badan yang lebih besar gitu, lebih baik, lebih daripada yang dianggap ideal. Mereka lebih memilih postur badan yang apa adanya, misalnya gemuk ataupun tidak ideal, pokoknya tidak ideal menurut mereka, tapi di Amerika atau Afrika pun mereka menerimanya itu. Kemudian tipe yang keempat, artefak, yaitu digunakan untuk mengumpulkan identitas wanita kita. Artefak digunakan untuk menunjukkan identitas manusia dari sejak kecil. Nah, pada saat contohnya terkadang banyak rumah sakit yang menggunakan selimut, hanya menandahkan bahwa selimut biru itu adalah untuk itu tipe maksudnya itu si bayi laki-laki, sedangkan selimut merah muda untuk si bayi perempuannya, untuk menandakan identitasnya saja. Nah, kita menggunakan artefak untuk mengumpulkan identitas kita dan memproyeksi gambaran tertentu pada orang lain. Nah, itu maksudnya tujuannya agar mungkin tidak terbalik, yang mana si laki-laki dan mana si perempuan, apalagi kalau ada anak kembar. Nah, mereka mungkin ada yang tidak mengenal, dan dengan salah satu caranya itu
yang diselimutkan biru adalah laki-laki dan diselimutkan merah muda adalah si perempuannya. Kemudian tipe kelima, faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungannya di sini dimaksud elemen tata letak mempengaruhi apa yang kita rasakan dan perbuat. Nah, faktor elemennya di sini contohnya kita menganggap arsitektur, warna, desain ruangan, pencahayaan kamar dan kursi yang nyaman memberi memberi relaksasi, sedangkan kamar memberi kesan formal. Nah, maksudnya di sini seperti desain ruangan itu seperti misalnya di ruangan tamu, di ruangan keluarga, di ruangan tengah. Nah, itu maksudnya. Sedangkan di kamar itu memberikan kesan formal bagi kita. Bagaimana kesannya kamar kita, bagaimana kita bisa nyamannya di kamar kita. Nah, di situ yang dimaksud dengan faktor lingkungan. Kemudian ada tipe keenam, yaitu proses dan jarak personal. Nah, di mana merujuk pada jarak atau spasi yang bagaimana kita menggunakannya. Setiap budaya memiliki norma yang menentukan bagaimana orang-orang menggunakan spasi, seberapa dekat, perbedaan seberapa banyak jarak yang dimiliki. Nah, di mana jarak ini atau jarak personal ini kita bisa menjaga jarak antara lawan jenis kita atau orang yang kita tidak kita kenal, agar tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak memungkinkan itu akan terjadi. Kemudian ada tipe ketujuh, CORMEX, merupakan menunjuk pada bagaimana kita mempersepsikan dan menggunakan waktu untuk mengidentifikasi identitas dan interaksi. Bagaimana kita bisa interaksi pada orang, memperkenalkan orang bahwa identitas kita tuh seperti ini, atau kita bisa mengenalnya lebih jauh lagi, seperti itu. Kemudian tipe ke-8, paralagi, adalah komunikasi yang diucapkan atau vokal, tetapi misalnya bisikan, hembusan nafas, kemudian kualitas vokal seperti volume perubahan suara. Nah, kemudian contohnya suara kita mempengaruhi bagaimana orang lain mempersepsikan kita. Contohnya ketika kita mencoba mewawancarai, kita harus membuat suara kita terdengar lebih baik, terdengar lebih jelas pada saat kita wawancara, agar sesuai dengan tujuan dan harapan kita, agar juga wawancara yang kita jalankan sesuai yang kita harapkan, sesuai juga yang kita inginkan. Kemudian tipe yang ke-8, tipe yang ke-9 yaitu keheningan. Tipe yang terakhir adalah keheningan yang menyampaikan pesan kuat. Misalnya, saya tidak berbicara dengan Anda. Contohnya, keheningan dapat menyimbolkan kenyamanan, kesenangan saat suasana intim yang sangat nyaman sehingga orang-orang tidak perlu bicara. Nah, dimana kan terkadang ada orang yang ingin berbicaranya 4 mata bersama, misalnya bersama pasangannya atau bersama temannya, hanya bisa mereka lakukan hanya berdua, berbicara dengan dua, lebih dekat. Kemudian contohnya, keheningan juga dapat mengomunikasikan suasana yang canggung, seperti saat Anda sulit mendapatkan bahan untuk bicara. Misalnya di sini orangnya pendiam atau bagaimana, itu kan sulit untuk mereka untuk berbicara, makanya lebih baik berdiam daripada berbicara. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Di sini sudah saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.